itu disebutkan oleh Al-Quran, dia punya daya fikir yang panjang. Ini rahasia. Itu ada di Quran. Kedengaran keluar? Quran surah ke-59 ayat 18. Al-Hasyr ayat ke-18. Allah. Jadi orang beriman itu dia punya daya fikir yang panjang, visinya panjang. Ya, bukan cuma dunia. Yang kita alami itu kan insya Allah 3 alam ya. 3 alam. Ya, kita simpan yang alam kandungan, kita sebutkan yang kita alami secara sadar dan nyata, yaitu alam dunia, kemudian alam kubur. Ya, afala ya'lamu idza bu'athira ma fil kubur. Jadi alam dunia, alam kubur, kemudian ketiganya akhirat. Yang terakhir, ya, dengan segala sifat-sifatnya. Kita berharap insya Allah semoga Allah berikan pada kita surga dengan rahmatnya. Baik, jadi ada dunia, ada alam kubur, ada apa terakhir? Akhirat, puncaknya surga. Nah, jadi kalau ahli iman dan ahli takwa, dia akan mengukur visi hidupnya bukan cuma di satu alam dunia, tapi sampai ke yang paling jauh, akhirat. Baik, saya coba tuliskan ya. Saya khawatir sampai hari ini kita belum punya visi ke situ. Ya, bukan kita, mungkin sebagian dari Anda. Baik, lihat sini. Jadi ada yang rugi kalau cuma sampai sini nih. Ini kan sekarang kita ada di mana? Bukan tanah kusir ya, di Andon. Nah, kita masih di tanah kusir dan masih masuk dalam bagian dunia. Nah, ini kita ada di sini, dunia. Kemudian setelah itu masuk ke kubur, insya Allah. Setelah itu akhirat. Akhirat. Ada akhir, ada akhirat. Ya, kalau akhir batas sesuatu, tapi boleh jadi setelah itu ada lagi. Tapi kalau pakai tak di ujungnya, bisa sifat atau pembatas paling akhir yang tidak ada lagi setelah itu. Ya, karena itu ada akhirat, kan? Akhirat tak di ujungnya. Yaumul akhir, hari berakhir, selesai. Nggak ada hari lagi. Tapi di situ ada perhitungan, ada tempat, ada macam-macam. Ketika disebutkan tak akhirah, maka puncaknya di situ, selesai. Tidak ada lagi setelah itu. Jelas? Di sini kita berharap semoga Allah anugerahkan surga. Ya, kita tuliskan di sini. Ya, tidak cukup dengan amin. Kita lihat dulu. Jadi di Quran surah ke-59 ayat ke-18 Allah sampaikan ciri orang yang beriman plus takwa. Jadi urutan itu ada iman plus takwa, ada iman belum meningkat takwa, ada Islam belum sempurna iman. Nih, 1, 2, 3. Bilang ya, ada Islam belum sempurna iman. Kalau Islam belum sempurna iman itu baru syahadat di lisan, mengucapkan kalimat iman di lisan, tapi imannya yang di lisan belum sampai ke hati. Ini sering saya uraikan. Ini ada kasusnya di Quran surah ke-49 ayat ke-14. Quran surah ke-49 ayat ke-14. Qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu. Ya, awas hati-hati. Sebagian orang-orang Arab Badui berkata, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami telah beriman. Lalu Nabi terdiam, turun jawaban langsung dari Allah. Awas hati-hati. Apa kata Allah? Qul, katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam tu'minu. Kalian belum beriman dengan serius, walakin qulu aslamna. Tapi katakan kami baru masuk Islam. Jadi syarat masuk Islam mengucapkan syahadat, kan di lisannya, asyhadu an la ilaha illallah. Maka itu kalimat iman cuman baru di lisan. Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Sementara imannya belum masuk ke hati. Jadi dari lisan ini belum ditembuskan ke jiwa, ke sini. Ya, kalau belum ditembuskan ke jiwa, maka kata Allah baru formalitas Islam. Itu yang dituliskan di KTP-nya Islam, kan? Di lisannya Islam, Muslim. Cuman karena imannya belum masuk ke dalam jiwanya, maka tubuhnya belum dibimbing oleh cahaya iman dalam hatinya. Beda. Cahaya iman kalau sudah masuk ke hati, maka akan membimbing seluruh bagian tubuh kita. Ketika akan menatap, imannya akan membimbing mata kita. Ini yang harus ditatap, ini palingkan. Ketika akan bicara, imannya membimbing lisannya. Ini yang harus dikatakan, ini yang tidak boleh disampaikan. Ketika ke tangan sampai ke ujung kaki, maka dibimbing seluruh anggota tubuh kita.
Karena itulah pernah saya sampaikan di banyak kesempatan, ketika Allah menyebutkan fungsi tubuh kita, maka kalimat iman dulu yang disampaikan di awalnya. Mata, qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang punya iman, matanya lihat yang baik. Tak mampu melihat yang baik, palingkan ghaddul basar. Demikian untuk perempuan, wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Baik lisan, ya ayyuhalladzina amanu, iman dulu, la yasra qaumin qaum. La ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Hei orang-orang beriman, jangan saling mencela. Hei orang-orang beriman, jangan gosip. Imannya dulu. Begitu iman disebutkan, baru kemudian ke fungsi tubuhnya. Ya ayyuhalladzina amanu qulu mimma razaqnakum. Ya qulu min thayyibati ma razaqnakum. Hei orang-orang beriman, silahkan bekerja cari nafkah. Imannya dulu, baru pekerjaannya. Iman. Nah, bagaimana cara meningkatkan iman? Berlatih lewat takwa. Karena itu setiap ada kalimat iman seringkali disebutkan dengan takwanya. Bisa takwa sebelumnya, bisa takwa di akhirnya. Dzalikal kitabul hudallil. Setelah itu alladzina yu'minun. Baik, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum tattaqun. Setiap ada iman, takwa. Setiap ada takwa, iman. Jelas sampai sini? Baik, ketika kemudian iman bersanding dengan takwa, maka orang ini kata Allah akan punya visi yang sangat panjang. Apa visinya? Dia akan turunkan pola hidupnya, memulai dari puncak yang paling tinggi, dari 3 dimensi yang dilalui dalam hidupnya. Dimensi pertama dunia, dimensi kedua alam kubur, dimensi ketiganya alam akhirat. Maka orang beriman, orang muslim yang beriman dan bertakwa, dia akan memulai visi kegiatannya dari sini, diturunkan. Jadi bukan dari sini. Jadi kalau ada orang belum beriman, apalagi belum berislam, wajar kalau cuma cara berpikirnya sampai sini. Nanti anak saya EKK, SD, kemudian SMP, kuliah, jadi dokter. Sampai sini aja, dokter. Dokter dunia, alam kubur diobatin. Anak saya jadi arsitek. Arsitek dunia, membangun gedung cakrawala. Di alam kubur gelap, tak mampu membangun apapun. Mau kaya, kumpulkan harta. Tapi ketika wafat kan selesai, telah meninggal dunia. Artinya semua yang dihasilkan di dunia ditinggalkan. Ditinggalkan, jadi gak ada yang di bawah. Makanya ada orang-orang yang cara berpikirnya sampai di sini saja. Awas, hati-hati, hati-hati. Tadi di awal saya katakan jangan-jangan ada sementara kita mengaku beriman tapi visi kita belum masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Al-Quran. Karena ada yang sampai sini saja. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-200, paling kanan agak ke bawah sedikit. Perhatikan kalimatnya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya. Bukan. Jangan ngarang Joni. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Ayo. Ayo menghafal biar nyambung kita. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Baru ayat 201-nya berbicara tentang beriman dan bertakwa. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Jadi ada orang yang orientasinya dunia saja. Wa minan nasi minnya litab'id, dan di antara sebagian, tidak semuanya, annas dari manusia yang hidup di bumi. Annas, nas, semua manusia disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Wa minan nas, min dari semua, minnya litab'id, bukan semua manusia tapi sebagian saja. Dari sebagian manusia ini ada yang orientasi hidupnya dunia saja. Rabbana atina fid dunya. Ya Allah, anugerahkan kepada kami semua kemuliaan dunia, kedudukan yang paling tinggi, harta yang paling banyak. Ini nggak mikir. Nikmatinya dunia lah, alam kubur gimana nanti belum jelas. Ada yang begitu. Ya, akhirat belum nampak, dunia aja dulu. Nah, begitu wafat kelabakan. Ya, nah ini poin pertama ini. Nah, sedangkan ada yang kedua, ini yang paling tinggi. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Visinya dia inginkan dunia akhirat. Disebutkan dunia akhirat, alam kubur otomatis masuk.
Nah, cara merumuskan ini disebutkanlah di Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hei orang-orang yang telah beriman kepada Allah, tingkatkan takwamu kepada Allah. Di antara cara meningkatkan takwa itu wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri kalian yang merasa beriman itu. Nafsun itu kepada setiap kita. Ke diri-diri kita. Kata Allah, hendaklah setiap orang, jadi kalau merasa beriman, itu orang beriman itu kata Allah pasti punya planning seperti ini. Ya, siapkan dirimu untuk hari esok. Ghad di situ, itu sampai ke akhirat. Maknanya nakirah, jauh. Jadi kalau mau bikin persiapan, kalau diturunkan detailnya, kata Allah, kalau engkau ingin bikin persiapan yang bagus untuk aktivitasmu, maka buatlah kemudian detail kurikulum sampai akhiratmu. Cara menurunkannya, visinya turunkan. Anda kan ingin ke surga. Saya sering katakan surganya mau yang mana? Nomor 1 kah? Nomor 2 kah? Nomor 3 kah? Nomor 4 kah? Belum jelas VVIP kah? Atau VIP kah? Kelas bisnis kah? Atau kelas ekonomi kah? Seekonomi-ekonominya surga masih enak. Masih nyaman, nikmat. Ya. Ini mana yang mau didapatkan? Yang ini bersama semua nabi. Quran surah keempat ayat 69. Yang ini di taman surga. Quran surah 51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ini seluas langit dan bumi. Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Yang ini nggak disebutkan langsung tapi keindahannya nyata. Paling minimal pengen apapun terfikir langsung ada. Yang kelas ekonomi loh, Bu. Pengen apa terfikir langsung ada. Anda mau lewat ke sini, itu depan udah jualan somai itu. Belum sempat beli, pengen rencana doang, begitu keluar dari sini udah habis. Kepikiran masuk mobil meninggal gitu. Kadang Allah masuk surga ke kelas yang ini. Begitu pertama kali masuk yang kepikiran somai an-nur ya Allah, seling langsung. Kok pedagangnya nggak ada ya Allah? Ke situ muncul juga. Padahal pedagangnya udah di sini misalnya pindah. Contoh. Jelas ya? Nah, turunkan dari sini. Ini amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Amalannya apa? Ada semua. Ya, ada semua. Di ketika Anda temukan semua amalannya ini, turunkanlah menjadi kurikulum kegiatan di bumi. Ini maksudnya. Ini contoh, saya ambil dulu yang ini ya. Paling tinggi. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. Siapa yang mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kami akan satukan mereka di surga nanti dengan 4 golongan yang paling mulia. 1, semua para nabi yang pernah bertugas di bumi. Kemudian ada orang-orang para syuhada, orang-orang jujur yang senang mengamalkan isi Al-Quran. Keempat, orang-orang soleh. Semua dikumpulkan di satu tempat di surga. Kalau kalian ingin cari visi, maka mereka model terbaik, kata Allah. Wa hasuna ulaika rafiqa. Jadikan mereka teman hidup. Bawa kurikulumnya, bawa manhajnya, terapkan di kita. Nabi nggak mungkin, karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi kita bisa turunkan cara hidup para syuhada, cara hidup orang-orang soleh, cara hidup para siddiqin. Keluarkan itu modelnya, buat kurikulum hidup. Apapun profesi kita. Dan nggak harus jadi ustad. Bukankah Abu Bakar itu bukan ustad? Beliau seorang pengusaha, tapi punya gelar as-siddiq. Bukankah Utsman bukan ustad, tapi seorang pengusaha sampai jadi khalifah? Bukankah Amr bin As juga bukan seorang ustad, ya tapi seorang birokrat, juga diplomat yang ulung? Ali yang ustad, Abu Hurairah yang ustad. Di Anda yang pengusaha, pedagang, birokrat, diplomat, apapun itu profesi yang kita kerjakan, turunkan rumus ini, kerjakan saat di dunia sampai kita berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lihat bagaimana Allah menepati janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah mengingkari janji. Jelas sampai sini? Nah, pertanyaannya, hari ini teman-teman sudah mengeluarkan yang mana dari semua ini? Ayo perjelas. Jangan-jangan dunia dikejar-kejar, tapi akhirat belum disiapkan. Terus kalau hari ini wafat mau apa? Coba deh, coba. Setiap hari saya ingatkan, harus berpikir dalam sehari, mungkin kita wafat di hari itu.